Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Syarah Al-Ajrumiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, kita mulai. Qala Asy-Syarih hafizahullahu taala rahimahullahu taala, nawasibul mudhari', ya. Alat-alat yang menasab fi'il mudhari'. Ibnu Ajurrum mengatakan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun fan nawasibu 'asyaratun. Ya. Hatta yadkhula, sampai alat penasab itu masuk atau alat penjazim itu masuk ke dalam fi'il mudhari', barulah fi'il mudhari' itu apa? Menjadi nasab, menjadi mansub atau menjadi majzum. Fan nawasibu 'asyaratun. Kita mulai membahas nawasib terlebih dahulu. Fan nawasibu 'asyaratun. Ya, alat penasab itu ada 10. Ya, ada 10. Apa saja? Wahia, sebelumnya di situ ada lafaz asyarah. Shinnya di fathah karena ya ma'dudnya muzakkar. Kalau ma'dudnya muannas, shin pada lafaz 10, bilangan 10 itu shinnya disukun. Asyrah gitu. Karena di sini ma'dudnya nawasib mufradnya adalah muzakkar, nasbun, ya kan, nasab. Maka asyarahnya shinnya di fathah. Ini dijelaskan di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Ya. Taib. Wahia an walan wa idzan wa kai walamul juhud hatta wal jawabu bil fa bil wa pau dan bil bi'au. Jadi tambahan 3-nya itu ada di jawabul fa-nya itu. Jawab al-jawab bil fa bil wawi bi'au. Ya, sebenarnya kan 7 ya yang kita dapatkan di kitab Muyassar fi ilmin nahwi jilid 1 itu ada 7. An, lan, idzan, kai, lam kai di sini enggak disebutkan. 1 2 3 4 5 6. Sepertinya ada yang kelewat ya. An, lan, idzan, kai harusnya ada lamu kai. Lam juhud, hatta, jawab fa, jawab wau, jawab au gitu. Ada 10 harusnya. Ya. Pertama, Syekh menyebutkan Asy-Syarih, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, qala al-mu'allifu, Ibnu Ajurrum mengatakan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Ya, Ibnu Ajurrum mengatakan sampai fi'il mudhari itu kemasukan alat penasab atau alat penjazm. Walam yaqul, dan Ibnu Ajurrum tidak mengatakan aw rafi'un. Kenapa enggak dikatakan rafi', alat perrafa'? Li'annahu al-asal, karena kondisi rafa' itu kondisi asalnya. Kondisi asal suatu lafaz adalah marfu'. I'rab asalnya marfu'. Sehingga tidak ada adawatur rafa', adawatur rafi'ah, enggak ada. Nawasib ada, jawazim ada, tapi alat perrafa' enggak ada karena kondisi asalnya. Walam yakul, dan tidak juga Ibnu Ajurrum mengatakan au khafid, ya, au khafidun, alat penjar, alat penkhafid, enggak ada. Kenapa? Li'anal khafdhu la yadkhulu al-af'al, la yadkhulu al-af'ala. Karena ya, khafd tidak masuk pembahasan fi'il. Di sini fi'ilnya dijamakkan sebagaimana sudah kita bahas pekan lalu, karena konteksnya sedang bahas nau, bukan bahas al-jins, ya. Sehingga fi'ilnya dijamak, ya, al-af'al. Dan di sini la yadkhulu al-af'ala, al-af'alanya dimansubkan sebagai apa? Sebagai maf'ul bi. Sini menunjukkan bahwasanya fi'il dakhala yadkhulu terkadang
ya lazim, terkadang mutaaddi. Dan mutaaddinya dakhala, yadkhulu, tidak harus dengan wazan adkhala yudkhilu. Tidak harus dengan wazan af'ala yuf'ilu. Dan seringkali ya dalam matan ulama, dalam teks ya matan ulama, dalam ayat ya disebutkan dakhalan naro wa dakhalal jannata. Padahal di situ dakhala ya. Di sini juga sama, ya la yadkhulu al-af'ala, tidak masuk kepada atau ke dalam pembahasan fi'il. Yaqulu al-mu'alifu, penulis Ibnu Ajurrum mengatakan kembali, melanjutkan, fanawasibu asyaratun, alat penasab itu ada 10. Famad dalilu, apa dalilnya? Alan hisariha, membatasi bilangan 10 di sini. Ya, alan hisariha, inhisar ya, masdar dari wazan infa'ala yanfa'ilu. Dan wazan infa'ala yanfa'ilu ini hamzahnya hamzah wasol, sehingga disambung bacanya alan hisariha bi asyaratin. Apa dalilnya dibatasi 10? Dalilnya adalah at-tatabbu'u wal istiqra'u, penelitian ulama, intinya demikian. Fa ulama ulughati, ulama ahli bahasa lughah arabiyah, tattabi'u ittaba'iyat tabi'u, kemudian sebentar, ini wazannya ittaba'iyat tabi'u, ya kan? Atau tafa'ala, iya, tattaba'u ya, tafa'ala, tafa'alu, demikian. Berarti bukan dibaca ittaba'iyat tabi'u. Tatabba'u ya, kalamal arabi. Mereka para ulama itu ya, tatabba'u kalamal arabi, mereka meneliti, menelusuri ya kalamnya orang Arab yang masih fasih ya, Arab Badui. Fawajadu anna alladhi yansibul fi'lal mudhari'a asyaratu asya'a faqat. Dan hasilnya ulama mendapati bahwasanya lafaz-lafaz yang menasabkan fi'il mudhari itu ada 10 ya jenis lafaz. 10 saja faqat. Awaluha, yang pertama adalah an. Naam, hasbuk. Ya, cukup. Naam, jazakallahu khairan. Ya, perhatikan. Alat penasab yang pertama di sini an, ada an ya. Awaluha an, mislu, contohnya pada perkataanmu uhibbu an tafhama, aslinya fahima yafhamu, kemudian ditasrif ke domir anta jadi tafhamu, kemudian dinasabkan pakai an jadi tafhama, gitu prosesnya. Uhibbu, aku mencintai, aku suka, aku mencintai antafhama ya, pemahamanmu, aku mencintai ya kepintaranmu, kemahiranmu, aku senang dengan apa? Dengan kecerdasanmu, pemahamanmu. Fi hadhil jumlati fi'lani mudhari'ani. Nah, ini teman-teman perhatikan. Itu koma ya. Uhibbu an tafhama, koma, kalimat baru. Fi hadhil jumlati fi'lani mudhari'ani. Ini kalimatnya mubtada' muakhar, khabarnya muqaddam. Khabarnya fi hadhil jumlah, mubtada'nya fi'lan. Situ fi'lan ya. Di dalam kalimat ini uhibbu an tafhama terdapat dua fi'il mudhari'. Yang pertama apa? Al-awwalu uhibbu, wasani yang kedua adalah tafhama. Lakinnahuma mukhtalifani, akan tetapi keduanya i'rabnya berbeda i'rabnya. Al-awwalu marfu'un, yang pertama uhibbu itu marfu', ahabba yuhibbu, af'ala yuf'ilu. Yang kedua wasani mansubun, yang kedua mansub ya, tafhama mansub. Li'annal awwala lam yadkhul alaihi nasibun, karena ya uhibbu tidak kemasukan alat penasab, sedangkan wasani dakhala alaihi nasibun, sedangkan yang kedua tafhama kemasukan alat penasab.
Walihada dengan demikian lau kulta atau kultu juga boleh. Seandainya ya engkau berkata, uhibbu an tafhamu, mimnya di dhamma. Qulna hadza khata'un, ini kesalahan. Di annaka nasabta nasaba yansibu. Ya, nasaba yansibu kalau jarra ya jurru itu harus dihafalkan. Nanti ya supaya apa? Tidak tertukar-tukar ya. Mirip-mirip. Nasaba yansibu. Ya, kemudian apa? Rafa'a yarfa'u. Ya. Rafa'a yarfa'u. Nasaba yansibu, jarra ya jurru. Ya. Kalau jazam apa? Jazama ya jazimu ya. Nanti coba dicek. Tapi kalau ini jelas nasaba yansibu, nasabta ma lam yadkhul alaihin nasibu, karena engkau ketika mengucapkan kalimat tersebut engkau menasabkan menasabkan ma lam yadkhul alaihin nasibu, sesuatu atau lafadz fi'il mudhari yang tidak kemasukan alat penasab. Jadi atafhamu kalau dipaksakan jadi antafhamu, bukan antafhama, maka engkau sama saja di annaka nasabta ma lam yadkhul alaihi nasibu. Ya, engkau menasabkan lafadz yang tidak ada alat penasabnya. Wa rafa'ta ma dakhala. Itu dibalik ya, uhibba di situ. Uhibbanya malah mansub, tafhamunya malah marfu. Wa rafa'ta ma dakhala alaihi nasibu, kebalikannya engkau justru merafa'kan lafadz yang tidak ada alat ya, yang terdapat alat penasabnya. Terbalik. Idzan jika demikian as-shawab maksudnya yang tepat. Kalimat yang tepat adalah uhibbu an tafhama. Ya, uhibbunya marfu, tafhamanya yang mansub. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, nanti kita akan diajarkan oleh Syekh bagaimana cara mentakwil masdar muawwal. Karena an kalau bertemu dengan fiil itu jadi masdar muawwal. Ini kebetulan kita lagi bahas an. Setelahnya ada fiil kan, tafhama. Ini bagaimana cara mentakwilnya nanti ada di beberapa paragraf berikutnya. Kemudian kaifa u'ribuha, bagaimana aku mengirabnya? Naqulu, coba kita irab. An di situ masdariyah, an masdariyah ya. Tansibul fi'la mudhari'a, menasabkan fi'il mudhari'. Ya, an di sini berarti kalau di i'rab ya an mabniun 'alas sukun ya. Mabniun 'alas sukun. Mabni di atas harokat di atas sukunnya. Tafhama fi'lun mudhari'un mansubun, dia fi'il mudhari' mansub bi an karena ada alat penasab an, wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, tanda nasabnya dengan fathah zahirah pada akhiran katanya. Wal fa'ilu mustatirun wujubana. Perhatikan di sini kita murojaah sorof, ada pelajaran tentang domir ya di sini. Wal fa'ilu mustatirun wujuban takdiruhu anta. Dan fa'ilnya di situ pada lafaz tafhama, fa'ilnya itu mustatir. Mustatirnya jenisnya wujub. Kan ada dua ya, mustatir. Mustatir itu apa? Mustatir wujub sama mustatir jawaz. Takdiruhu anta, tafhamu itu seakan-akan kita bilang uhibbu an tafhama anta. Gitu kan. Takdirnya itu ada fa'ilnya yaitu anta. Nah, kita bahas sedikit apa itu domir mustatir wujub. Domir ya, ada jenis klasifikasi domir itu dengan cara klasifikasi domir dibagi dua, domir ya. Domir dibagi dua dari awal itu domir kata al-kalimah dibagi dua dari al-kalimah dulu. Al-kalimah dibagi dua yaitu al-kalimah yang berupa zahirah, isim zahirah. Sudah, kemudian ada juga jenis isim yaitu namanya domir. Zahir dengan domir, sudah. Nah, domir dibagi dua lagi yaitu ada domir yang disebut dengan mustatir, ada yang disebut dengan domir bariz. Ingat ya pelajaran itu dulu. Baris dengan mustatir. Bedanya? Sebenarnya nanti ada pembahasan muttasil, munfasil ya. Namun kita nggak bahas di sini, nanti terlalu panjang. Langsung ke mustatir dan baris. Domir baris, kita ke baris dulu. Disebutkan dalam Ana coba tadi cari di
Sarah Alfiyah. Baris itu maknanya lahu surah. Dia punya bentuk, ya. Domir ini punya tanda sebagai fa'il. Contoh, ada surahnya, tandanya, bentuk fa'ilnya dengan diberi tanda ta. Contohnya apa? Katabtu, katabta, katabtum, ya, ada taknya. Ada juga yang pakai wawu, apa? Katabu, ya, domir hum di situ. Domir humnya diwakili wawu itu, wawu jamaah. Dan juga diwakili dengan nun. Bentuk nun itu mewakili fa'ilnya. Apa contohnya? Yaktubna. Nah, yaktubna, nah itu naknya itu mewakili domir apa? Hunna, gitu kan. Namanya domir baris, ada surahnya. Tapi kalau domir mustatir, tersembunyi, nggak ada surahnya. Sehingga terbatas jumlahnya. Ya paling-paling domir huwa, ya kan. Kalau fi'il mudhari apa? Yang mustatir, domir huwa, apalagi? Domir huwa, kemudian domir anta. Ya, anta yang bisa ya. Nah, di sini teman-teman contoh domir anta. Tafhamu, ya, mustatir. Nah, pertanyaannya mustatir dibagi dua lagi, teman-teman. Ada yang jawaz, ada yang wujub. Bedanya apa? Kalau wujub artinya wajib, harus. Harus ini harus apa maksudnya? Yaitu mustatir itu dia maksudnya domir berupa fa'il berupa domirnya itu benar-benar tersembunyi, nggak bisa diwakili apapun, meskipun isim zohir nggak bisa diwakili. Ya, nggak bisa diwakili. Contoh, ana berikan contoh, misalkan domir ana. Domir ana, ya, ketika masuk fiil, contohnya fiil apa? Mudhari, nggak bisa diwakili dengan isim zohir. Contoh, fahima yafhamu, kita tasrif ke domir ana jadi afhamu. Nah, afhamu nggak bisa kita munculkan domirnya, misalkan jadi afhamu Muhammadun, nggak nyambung terjemahnya. Taib, makanya disebut dengan wujub, harus tersembunyi, nggak bisa diwakili dengan apa? Isim zohir. Sedangkan domir jawaz, artinya kan jawaz itu boleh, ya. Berarti boleh diwakili dengan isim zohirnya. Contohnya, misalkan pakai domir huwa, bisa. Domir huwa, hiya itu masih bisa. Dia mustatir tapi masih bisa diwakili isim zohirnya. Contoh, yafhamu Muhammadun. Dia, Muhammad, yaitu Muhammad, ya, sedang memahami, sedang paham. Paham gitu aja terjemah mudahnya. Muhammad paham. Nah, enak kan? Terjemahnya bisa. Tapi kalau tadi afhamu Muhammadun, Muhammad aku paham. Nah, enggak nyambung, enggak bisa diwakili. Ana di situ enggak bisa diwakili isim zohir. Tapi kalau huwa dengan hiya masih bisa. Jadi kalau yang wujub, ya, pakai domir anta. Bisa pakai domir anta. Kalau yang jawaz pakai domirnya huwa dan hiya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Berarti tafhamu di situ domirnya mustatir wujub. Karena tafhamu enggak bisa diwakili, ya. Kalau wujub tadi apa? Domir anta, domir ana, domir apa lagi? Nahnu juga enggak bisa diwakili. Baik. Kemudian takdiruhu anta, takdirnya anta. Baik ya. Limadza qulna innaha harfu masdarin? Kenapa kok an itu disebut dengan huruf masdar? Apa hubungannya sama masdar? Yaqulu al-ulama'u, ulama menjelaskan. Li'annaha tusbaku itu artinya digabungkan, dileburkan. Karena an ketika masuk bersama fi'il mudhari, dia digabungkan tusbaku hiya wa ma ba'da, dan dia digabungkan bersama dengan lafaz setelahnya, yaitu fi'il mudhari maksudnya. Bimasdarin, digabung kemudian dileburkan, ya, setelahnya dengan masdar, atau lebih tepatnya sehingga menjadi masdar. Wa faqauluka uhibbu an tafhama, aku mencintai pemahamanmu. Idza hawwaltaha, jika engkau membawanya, mengubahnya kepada menjadi masdar, maka jadinya seperti ini. Sarat uhibbu fahmaka, aku mencintai pemahamanmu. Walihada sammaina an masdariyah. Inilah kenapa
disebut dengan an masdariyah. Cara mengubah an plus fiil mudhari menjadi masdar fahman, di situ caranya. Langkah pertama dicatat kalau lagi yang bingung. Langkah pertama, cari masdar dari wazan fiil mudhari tersebut. Kalau fahima yafhamu, masdarnya adalah fahmun atau fahman, maka pegang dulu lafadz fahmannya, sudah. Kemudian idhofahkan masdar yang sudah kita temukan tersebut, idhofahkan dengan fa'il dari fi'il mudhari tersebut. Fa'ilnya adalah anta. Tafham di situ fa'ilnya anta. Anta dijadikan mudhof ilaih, maka berubah menjadi domir muttasil. Karena anta itu domir munfasil, diubah jadi mudhof ilaih menjadi domir muttasil, jar, kemudian digabungkan menjadilah uhibbu fahmaka. Caranya demikian. Aku mencintai pemahaman. Baik. Ya. Perhatikan teman-teman sekalian rahimani wa rahmakumullah. Berikutnya contoh kedua, sama. Nah, kita coba latihan mentakwil ya. Bukan mentakwil ayat ya. Ini mentakwil kalimat biasa, masdar. Lihat, uhibbu an araka masruron. Aku mencintai an araka masruron. Apa maksud masruron itu? Gembira, senang. Ya. Uhibbu an araka masruron. Aro itu dari ro'a yaro. Fi'il mudhari ya, aro di situ bukan fi'il madhi. Fi'il mudhari kafnya itu maf'ul bihnya. Dari ro'a yaro. Ro'a yaro artinya melihat. Aku senang melihatmu bahagia. Uhibbu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammati dhahirati. I'rabnya uhibbu di situ fi'il mudhari dari wazan af'ala yuf'ilu, ahabba yuhibbu. Kemudian marfu, ya jelas marfu bi dhamma dengan dhamma karena dia fi'il mudhari yang sahih akhir. Az-zahirati litajarrudihi min nasibin aw jazmin. Litajarrud, tajarrud tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, tajarrudan, tajarrudihi karena terbebaskan, tidak terkena alat penasab dan tidak terkena alat penjazm. Wa fa'iluhu mustatirun, dan lafadz uhibbu di situ fa'ilnya adalah mustatir. Tidak kelihatan ya, tersembunyi takdirnya ana. Mustatirnya wujuban karena ana itu enggak bisa diwakili dengan zahir, isim zahir enggak bisa mewakili. Ya. Kemudian annya masdariyah, jelas disebut masdariyah tadi kenapa? Karena bisa ditakwil bersama fiilnya, bisa ditakwil menjadi masdar. Aro tadi dari ro'a yaro, aro ini yaro di tasrif ke dhamir ana. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun. Nah, di sini muqaddarah fathah muqaddarah tanda nasabnya. Yaro, ya karena apa? Karena mudhari yang mu'tal dengan alif. Kalau dengan alif mu'tal ya sudah. Ya mau dia mansub, mau dia apapun ya, kalau sudah mu'tal dengan alif ya enggak bisa diharokati sehingga muqaddarah. Alal alifi mana amin zuriha at-ta'adzuru, karena alasannya karena ta'adzur. Ta'adzur itu bahasa gampangnya kalau ana mustahil diharokati, gitu aja. Mustahil, enggak bisa diharokati alif ya. Uhibbu contoh yang kita takwil dulu. Ini takwilnya agak sulit karena ada maf'ul bihnya ditambah lagi ada masruron. Kira-kira kedudukannya apa? Masruron di situ. Aku senang ya melihatmu bahagia. Melihatmu dalam keadaan bahagia. Berarti apa? Hal ya dari maf'ul bih, kafnya di situ. Hal menjelaskan keadaan maf'ul bihnya, sehingga di sini masruron ya hal bagi maf'ul bih dari aroka. Aro di situ ka-nya maf'ul bih. Kalau ditakwil, caranya tadi gimana? Cara pertama, cari dulu bentuk masdar dari fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya ro'a yara, berarti masdarnya apa? Ru'yatan atau ru'yatun. Sudah? Kemudian fa'ilnya dijadikan mudhof ilaih. Fa'il dari fi'il mudhari'nya dijadikan mudhof ilaih. Fa'ilnya apa aro? Ana. Sudah? Ana ini kan domir munfasil ya. Karena dijadikan mudhof ilaih berarti harus jadi domir mutasil dulu, mutasil jar.
Ana jadi apa? Jadi ya. Ya kan? Ya sukun kan? Nah, coba kita bentuk. Uhibbu, aku senang melihatmu bahagia. Aku senang melihatmu dalam keadaan bahagia. Tapi kalau secara tekstual, cara mentakwilnya seperti itu. Uhibbu ru'yati ilaika. Lebih tepat seperti itu, Allahu a'lam. Ya, contoh yang berikutnya untuk an adalah uhibbu an armiya. Aku suka melempar gitu. Roma yarmi. Uhibbu fi'lun mudhari'un bi dhammati adh-dhahirati litajarrudihi min nasibin aw jazimin. Jelaslah di sini uhibbunya fi'il mudhari', ahabba yuhibbu dengan dhammah yang zahir dan terbebas dari alat penasab maupun alat penjazm. An-nya masdariyah jelas, armiyanya di situ fi'il mudhari' mansub bi an dengan an dan tanda nasabnya dengan fathah zahirah pada akhirannya. Falau qala qailun, jika ada orang mengatakan limadza nasabtahu bil fathati, kenapa kok dinasabkan dengan fathah, wa akhiruhu harfu illatin, ya padahal di situ akhirannya huruf illat gitu. Fal jawabu, maka jawabannya adalah di annal fathata tazharu 'alal ya'i, karena fathah itu masih memungkinkan muncul pada harokat ya, pada mu'tal ya masih memungkinkan. Ya, kalau yang enggak mungkin tuh di atas fathah. Wawu sama ya masih mungkin. Baik. Kemudian berikutnya uhibbu an agzua, aku suka berperang. Ghaza yagzu. Uhibbu fi'il mudhari bi dhammati zahirati litajarrudihi min nasibin aw jazimin, sama penjelasannya. Wa fa'iluhu mustatirun wujubun taqdiruhu ana, ini juga maknanya sama. Ya, mustatir wujub, takdirnya ana. An-nya harfu masdarin yansibul fi'il mudhari'a jelas. Agzua di situ fi'il mudhari mansub dengan an, tanda nasabnya dengan fathah zahirah pada akhirannya, sama ya. Baik, cuma ini mu'talnya dengan wawu. Kemudian pertanyaan C juga sama di berikutnya. Falau qala qailun, jika ada orang bertanya, ya, limadza nasabtahu wa akhiruhu mu'talun, kenapa kau dinasabkan padahal akhirannya itu mu'tal? Biasanya mu'tal itu kan akhirannya muqaddarah kan i'rabnya. Kok ini dengan fathah zahirah gitu loh. Maka jawabannya sama, karena harokat fathah itu masih memungkinkan muncul pada huruf wawu, apalagi ini ya konteksnya apa? Mu'talnya dengan wawu bukan dengan alif. Baik. Nah, selesailah pembahasan tentang an, kita masuk pembahasan tentang lan. Baik, qala syarih rahimahullah taala, penulis mengatakan asani, yang kedua, yaitu alat penasab yang kedua adalah lan. Lan aidon juga dia sebagai harfu nasbin, huruf penasab. Yansibul fi'lal mudhari'a, menasabkan fi'il mudhari'. Nah, mudhari'a dibaca mudhari'a karena na'at bagi al fi'la. Walakin falnanzur, ya, kan tetapi ya, hendaklah kita perhatikan, cermati, lihat unsur-unsur penyusun pada kalimat berikut ini sebagai contoh supaya lebih jelas gitu maksudnya. Lan akuma, contohnya lan akuma aslinya qama yakumu, kemudian kemasukan lan jadi lan akuma, jadi akuma jadi nasab. Awalan, yang pertama, unsur yang pertama perhatikan, halil jumlatu manfiyatun am musbatatun. Pada kalimat lan akuma itu, apakah kalimatnya itu manfiyah atau musbatah? Kalimatnya negatif atau positif gitu maksudnya. Kalimatnya apa? Manfiyah, negatif kan? Karena ada lan kan artinya tidak akan. Baik, sudah jelas ya, negatif. Sanian, pertanyaan kedua, lan akuma yakni al-ana. Kita ketahui lan akuma ini maknanya adalah sekarang. Baik. Aulan akuma fil mustaqbali, ataukah makna lan itu ya, aku tidak akan berdiri di masa depan. Jawabannya fil mustaqbali. Jawabannya lebih tepat apa? Di masa depan, bukan sekarang di sini. Nah, lan akuma au lan akumu, mana yang benar? Akuma atau akumu? Jawabannya apa? As-shahihu lan akuma.
yaitu dengan mansub. Idzan jika demikian, lan sarolaha salah satu umurin, lan itu punya tiga fungsi. Ya, satu harfu nafyin menafikan makna kalimat, jadi negatif maknanya. Wa nasbin menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Wastiqbalin harfu nafyin, kita jelaskan dulu harfu nafyin. Li'annaha, kenapa disebut huruf penafi, ya, menafikan kalimat, menafikan perbuatan. Li'annaha nafa, dari kata nafa, kemudian kena tak tanis sakinah jadi pendek, nafat. Li'annaha nafat al-fi'la, atau disambung boleh li'annaha nafatil fi'la. Karena huruf i'lan ini meniadakan perbuatan. Wa nasbin, sedangkan nasab disebut dengan huruf nasab li'annaha nasabathu, karena huruf lan itu menasabkan fi'il mudhari'. Wastiqbalin disebut dengan istiqbal li'annaha hawwalatil mudhari'a, karena dia mengubah fi'il mudhari' alladzi lil hali ila mustaqbal, bukan memutus makna mustaqbal tapi memutus makna hal sehingga menjadi mustaqbal. Karena defaultnya fi'il mudhari' itu hal. Ya. Sebenarnya di referensi yang lain mudhari' itu hal wal istiqbal, ya kan? Sepertinya sudah pernah kita bahas. Tapi karena ada lan, maka yang diakui hanya mustaqbalnya saja. Halnya dihapus, lil hal ila mustaqbalin. Baik, yakni fil mustaqbali saja. Walihada naqulu fi i'rabilan harfu nafin wa nasbin wastiq. Dengan demikianlah kita katakan bahwasanya i'rab dari lan itu apa? Yaitu huruf nafi, huruf penasab sekaligus huruf istiqbal. Fa idza qulta lan aquma lan harfu nafin wa nasbin wastiqbalin, jelas bahwasanya lan sini huruf penafi, penasab dan huruf istiqbal. Aquma fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Fathah zahirah, ya. Karena di situ fi'il mudhari'nya yang sahih, normal. Fi akhirih wa fa'iluhu mustatirun, sama di fa'ilnya mustatir karena domirnya ana. Mustatirun wujuban takdiruhu ana. Jelas? Qala Allah Ta'ala berfirman walan yanfa'ukum walan yanfa'a. A-nya di situ fathah karena ada lan menasabkan yanfa'u jadi yanfa'a. Walan yanfa'akumul yauma idz zalamtum annakum fil 'adzabi musytarikun. Artinya di surat Az-Zukhruf ayat 39, dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat. Tuh, ada terjemahan tidak akan. Ini Anda bawakan terjemahan Depag, ya. Supaya kita lihat ya maknanya pas tidak. Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, pada hari kiamat, ya. Karena kamu telah menzolimi dirimu sendiri, sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu. Nah, di situ teman-teman, yanfa'anya, lihat yanfa'akum, limadha nusiba, kenapa dinasabkan? Karena lidukhulil lan, karena kemasukan lan. Baik. Wa qala Allah Ta'ala berfirman fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum lan tablughu dzurri. Lan tablughu di situ aslinya apa? Bima nusiba, dengan apa dinasabkan? Dengan hadzfun nun. Aslinya li anna tablughu minal af'al khamsah, dari af'al khamsah asalnya. Asluha tablughuna, ada nunnya. Baik. Ada enggak di hadis arba'in? Ada, ya. Hadis arba'in Nawawiyah. Lakin lamma dakhala 'alaiha lan, akan tapi ketika lan itu masuk dalam kalimat tersebut, hudhifatin nunu wa fasarat lan tablughu, maka nunnya dihapus. Jadilah lan itu ya menasabkan tablughuna jadi tablughu saja. Nunnya dihapus karena af'al khamsah. Idza qulta lan natakallama, aslinya takallama yatakallamu, natakallamu, kemudian jadi natakallama. Kami tidak akan berbicara. Lan harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin, jelas. Natakallama fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu wal fa'ilun dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu. Ini juga sama, ya, jelas, ya. Tanda nasabnya fathah zahirah karena dia fi'il mudhari' yang sahih akhir. Fa'ilnya dhamir mustatir wujub, takdirnya nahnu. Nah, sekarang kita jelaskan lebih terperinci. Di sini membahas
realita adanya ahlu ta'til yang memanfaatkan makna lan ya untuk menyimpangkan sifat Allah. Hal lan, apakah lan itu tufidu nafya? Tufidu butuh maf'ul bih ya. Maf'ul bihnya an-nafya. Apakah lan itu membutuhkan berfaedah menafikan, daiman senantiasa menafikan? Maksudnya ala sabili ta'bidi autan fi nafyan yumkinu an yusbita. Asbata yusbitu ya. Karena dari kata musbatah tadi, musbatah ingat tadi ada manfiyah musbatah. Kalau musbatah itu kan isim maf'ul ya dari asbata yusbitu. Maknanya kalimat positif. Nah, pertanyaannya, apakah lan itu selalu bermakna nafi dalam kalimat atau memungkinkan bermakna positif? Ya. Ada lan tapi maknanya enggak negasi terus gitu maksudnya. Al-jawabu, maka jawabannya adalah ya idza nafat la nafayan fi tanfi daiman. Jawabannya apa? Apabila lan itu menafikan, la tanfi daiman, dia tidak senantiasa menafikan. Memang si asalnya defaultnya memang lan itu menafikan. Maknanya kan negatif, tidak akan. Tapi tidak senantiasa, tidak selamanya. Walihadza batula. Nah, dengan demikian batula di situ ana ada dua pilihan, bisa batula, bisa batola. Kalau batula maknanya syajua, artinya berani. Kalau batola maknanya hasada, rusak, batil, itu. Dua-duanya bisa sebenarnya. Coba kita baca dulu. Walihadza batula istidlalu ya ahli ta'tili biqaulihi ta'ala lan tarani. Nah, kalau batula maknanya menjadi dengan demikian ya beraninya ahlu ta'til itu beristidlal. Nah, ahlu ta'til itu berani ya, beristidlal menyimpulkan dalil dari ayat Allah lan tarani. Ini konteksnya teman-teman. Ceritanya Nabi Musa sedang bermunajat. Sedang, kalau kita bahasa sekarang apa? Sedang iktikaf ya, tapi bukan di masjid ya. Di suatu tempat selama 40 hari 40 malam ya. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu Nabi Musa bertemu dengan Allah. Nah, kemudian Allah mengatakan lantaroni, wahai Musa, engkau tidak akan melihatku. Nah, disinilah ahlu ta'til menakwil, menolak sifat apa? Sifat bahwasanya Allah itu bisa dilihat makhluk. Padahal yang benar apa? Allah bisa dilihat makhluk nanti di akhirat, di surga. Ya, bukankah kenikmatan tertinggi di surga apa? Melihat wajah Allah kan? Berarti bisa Allah itu dilihat. Nah, di sini ahlu ta'til menolak bahwasanya Allah itu enggak bisa dilihat katanya. Apa dalilnya ini? Dalilnya lantaroni. Wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihatku. Tuh. Padahal kalau kita buka tafsir, ya, antum silakan buka tafsir yang ringkas-ringkas. Apa maksudnya? Lantaroni ini fil hayati dunya. Ya, kita nggak bisa lihat Allah itu di dunia memang. Ya, nggak bisa lihat Allah di dunia. Sehingga tafsirnya nanti berlanjut ke kisah peristiwa dihancurkannya gunung. Hancur luluhnya gunung ketika Allah menampakkan dirinya. Ya, gunung hancur sehingga Musa pingsan. Dibahas oleh ulama panjang lebar. Kenapa sampai Musa pingsan? Ya. Musa dengan postur tubuh sebesar itu, dengan kekuatan yang sekali menyentuh orang bisa meninggal, ini kok ngelihat, ya, menyaksikan gunung hancur dikarenakan Allah hendak menampakkan dirinya. Nabi Musa pingsan, menunjukkan apa? Menunjukkan itu sesuatu yang sangat hebat, yang sangat takjub sehingga orang yang menyaksikannya pingsan, enggak sadarkan diri. Kita saja diberikan hadiah itu enggak sampai pingsan, iya kan? Berarti apa? Hadiahnya masih biasa-biasa aja. Coba kita tiba-tiba dikasih hadiah
gratis haji tahun ini berangkat. Nah, mungkin pingsan itu ya, mungkin kita pingsan. Nah, saking apa? Saking menakjubkannya ini hadiah. Ya. Nah, ini Nabi Musa Allah berikan Allah tampakkan dirinya di gunung hancur. Ya, Nabi Musa pingsan. Kata ulama menunjukkan bahwasanya manusia itu lemah. Ya, sehebat-hebatnya manusia itu lemah. Ya, dan Nabi Musa nggak bisa melihat. Allah katakan lantaroni, nggak bisa melihatku. Itu di dunia. Nah, alantifa'i ru'yatillahi fil akhirah. Nah, ahlu ta'til dengan ayat ini itu meniadakan sifat, yaitu apa? Hamba melihat Allah di akhirat. Katanya nggak bisa. Ini dalilnya, padahal bukan ini dalilnya. Falan, maka lan itu laisat linafil mu'abbadi. Sehingga kesimpulannya lan itu tidak mesti selalu bermakna negatif. Tidak mesti selalu menolak perbuatan fi'il di depannya. Gitu ya. Nanti akan dilihat contoh-contoh yang lainnya. Wa dalilu dzalika, dalilnya adalah annallaha qala fi ahlin nar. Nah, ketika Allah ya berkata kepada penduduk neraka. Apa yang dikatakan di sini? Ya, ayatnya Allah Ta'ala berfirman, "Walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim." Surat Al-Baqarah 95. Walan yatamannahu, tetapi mereka tidak akan mengharapkan, tidak akan menginginkan. Tamanna itu maknanya mengharapkan, menginginkan. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka sendiri. Nah, di situ yatamannau aslinya kan yatamannauna, ya kan? Fi'il mudhari af'al khamsah. Nunnya dihapus karena ada lam. Namun kita lagi fokus bukan ke hadfun nunnya, teman-teman. Ini lagi fokus benar-benar memahami makna. Ya, bahwasanya lam itu enggak mesti bermakna negatif. Ya, lihat. Nggak mesti selalu bermakna nafi. Lihat, tadi mereka tidak menginginkan, tidak akan sama sekali menginginkan apa? Kematian. Namanya orang kafir, teman-teman. Orang kafir itu kan nggak mempercayai hari apa? Hari berbangkit. Ya, supaya apa? Supaya menenangkan hati mereka. Mereka takut mati. Karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Kemudian di ayat yang lain lihat. Wa qala anhum wa hum finnari. Dan Allah berbicara, Allah berfirman tentang mereka, dan mereka itu merupakan penduduk neraka. Lihat, ya Malik, Allah Ta'ala berfirman, ya Maliku liyaqdi alaina rabbaka. Mereka berseru, wahai Malik, wahai malaikat Malik. Dalil bahwasanya ada nama malaikat Malik. Ya, adanya nama malaikat apa? Malik. Biarkanlah Tuhanmu mematikan kami saja. Nah, di sini teman-teman. Ya. Maknanya jadi terbantahkan. Tadi katanya tidak akan. Ya. Kok ini ketika sudah di akhirat mereka minta dimatikan saja. Artinya makna nafi ini tidak senantiasa sampai mustakbal. Paham? Itu maksudnya teman-teman. Yang anak tangkap pun demikian. Sepakat? Jadi tadi katanya, kata orang-orang kafir, ya mereka itu tidak akan mengharapkan kematian sama sekali. Mereka nggak mau mengharapkan kematian. Tapi kenyataannya ketika sudah diazab di akhirat, di neraka, ya, ketika sudah diazab dengan keras, mereka malah minta mati supaya nggak merasakan sakit diazab, ya. Mereka minta, artinya apa? Lan sini tidak, maknanya tidak sampai mustakbal. Wa makna liyaqdi, di situ liyaqdi asalnya panjang, yaqdi, ya, ada ya bengkongnya. Namun di hadzful akhir karena ada lam apa ini? Lamukai, anak nasab. Liyaqdi maknanya liyamutna mata yamutu, kemudian dijazm, ya. Ini lamnya ada pembahasan khusus, ya. Ini lamnya bermakna perintah. Ya. Lamnya bermakna perintah. Tadi kan terjemahnya biarkanlah Tuhanmu. Ya, hadful akhir. Jadi maknanya liyamutna ma tayamutu,
kena jazm, kena perintah jadi yamut. Sama seperti kana yakunu, kena jazm jadi apa? Yakun. Sudah. Liyamutna artinya liyakti itu ya artinya liyamutna. Ya. Biarkanlah Allah mematikan kami saja. Naknya di situ bukan fa'il dari mata yamutu, tapi naknya di situ maf'ul bih dari mata yamutu. Idan jika demikian, tamannauhu wa da'au bihi. Artinya ya jika demikian tamannauhu wa da'au. Artinya mereka sebenarnya tidak senantiasa menolak menginginkan kematian. Mereka buktinya tadi minta mati. Katanya tidak akan minta mengharapkan kematian, tapi akhirnya dia mengharapkan kematian. Artinya batal bahwasanya lan itu selalu menafikan sampai masa mustakbal. Baik. Wallahu ta'ala qala, Allah Ta'ala berfirman walan yatamannauhu. Nah, di potongan ayat yang tadi walan yatamannauhu artinya mereka tidak akan mengharapkan, tidak akan menginginkan. Idan jika demikian dalatil ayatani, dua ayat ini menunjukkan ala anna lan la yaqtadil at-ta'bida. Bahwasanya lan itu tidak selalu berkonsekuensi abadi. Maksudnya makna lan itu terus-menerus menafikan terus, enggak. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Malik dalam Alfiyah Ibnu Malik, ala hadza qaul Ibnu Malikin man ra'an nafya bilan, itu salah ketik mungkinnya. Bilan, bi dengan lan. Lannya alat penasabnya tadi. Man ra'an nafya bilan mu'abbada fa qawluhu urdud wa siwahu fa'duda. Nah, ini bait ya. Artinya coba kita artikan. Kalau ketemu syair teman-teman, bisa dicek di penjelasannya di Sarah-Sarah Alfiyah. Ya, yang mudah, cari yang agak tebal tapi yang ditulis ulama kontemporer, ulama zaman sekarang ya, ada Dalilus Salik ya, Alfiyah Ibnu Malik. Biasanya ada penjelasannya, ada yang lainnya, ada Mukhtasar kalau nggak salah, ada Mukhtasar Alfiyah juga, itu Sarah Alfiyah, Mukhtasar Sarah Alfiyah. Dia bisa dicek bait-bait syairnya, atau lebih mudah ya searching di Google. Ditulis aja nih bait syairnya, ditulis, nanti biasanya keluar penjelasannya. Nah, dibaca itu penjelasannya. Man ra'a an-nafya bilan mu'abbada. Barang siapa ada yang berpendapat, berpandangan bahwasanya ya lan itu bermakna nafi selamanya, selalu menafikan sampai masa istiqbal, fa qaulahu urdud, maka perkataannya itu tentanglah, urdud, tolaklah, tentanglah. Ibnu Malik saja menolak, menentang bahwasanya lantu enggak selalu demikian maknanya, enggak selalu menafikan terus, enggak. Ya. Wasiwahu fa'duda, fa'duda dari kata adoda, maknanya apa? Didukung, ya. Artinya wasiwahu fa'duda, maka pendapat selain itu ambillah, dukunglah. Pendapat yang lain, maksudnya pendapat bahwasanya nafi lantu enggak selalu nafi gitu. Nafinya enggak senantiasa istiqbal. Nah, ini teman-teman yang bisa kita sampaikan, dan kesimpulan sementara, jadi tidak setiap kaidah dalam ilmu nahwu itu bisa secara utuh diterapkan untuk ayat atau dalil. Apa batasannya? Apa filternya? Filternya adalah tafsir Al-Qur'an yang itu ditafsirkan oleh ulama yang kredibel di bidangnya, ulama Ahlus Sunnah. Nah, itu batas acuannya, pegangannya itu. Adapun kaidah nahwu itu hanya membantu saja, ya. Jika tidak membantu, bertentangan dengan tafsir, ya sudah, jangan diambil kaidah nahwunya, tinggalkan. Ya. Contoh, misalkan nanti ini belum bahas alat penjazm ya. Di alat penjazm nanti ada pembahasan alat penjazm yaitu lam. Apa fungsi lam? Seperti sudah pernah kita bahas. Mengubah makna fi'il mudhari yang semula hal wal istiqbal menjadi apa? Fi'il mudhari kalau ketemu lam alat penjazm jadi apa maknanya? Maknanya menjadi apa? Semulanya hal dan istiqbal jadi apa? Jadi madi. Misalkan gini, yaktubu,
yaktubu. Artinya apa? Dia sedang atau akan menulis. Ketika kemasukan lam yaktub artinya dia tidak pernah menulis. Dia tidak pernah menulis, sehingga perbuatannya dibawa ke lampau. Itu fungsinya lam. Ulangi ya. Yaktubu aslinya maknanya dia sedang atau akan menulis. Ketika kemasukan lam maknanya menjadi dia tidak pernah menulis. Dibawa ke makna madi. Nah, kaidah ini nggak bisa dipakai untuk beberapa ayat Quran. Contohnya apa? Surat Al-Ikhlas, nggak bisa. Allah Ta'ala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak pernah beranak dahulu, berarti memungkinkan beranak nanti. Kalau gitu konsekuensinya, kalau Allah tidak pernah beranaknya hanya dahulu, berarti Allah masih punya peluang beranak nanti. Nah, ini hati-hati di sini. Nggak bisa diterapkan secara apa? Secara mentah-mentah, ya. Karena lam yalid wa lam yulad jelas kita pahami Allah itu tidak beranak, ya mau kapan pun, mau dulu, sekarang, akan datang. Sehingga lam yalid di situ maknanya madi, hal, istiqbal, semua. Nah, ini teman-teman anak, ketika kita dapat kaidah nahwu tidak semerta-merta bisa langsung diterapkan untuk memahami Al-Qur'an dan hadis. Kita butuh usul fikih, kita butuh usul tafsir, ya kan? Butuh tafsir Quran dan seterusnya. Ya, demikian pertemuan kita di sini, cukupkan dulu, ditandai. Dan lebih kurangnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.